Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikram ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim. Kita sampai kepada bab memuliakan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan keutamaan mereka. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Innama yuridullah, hanya saja Allah menghendaki, liyudhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan kepada kalian rijsa, kotoran, ahlal baiti, yakni para keluarga Nabi, wa yutahhirakum tadhira, dan Allah benar-benar kepingin mensucikan kepada kalian ahlul bait tadhira, dengan benar-benar suci. Kemudian waqala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man, siapa orangnya, yu'azzim, mengagungkan, sya'airallahi, syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu dari tanda ketakwaan di dalam hatinya. Wan Yazid ibnu Hayyan, qal intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah. Dari Yazid ibn Hayyan mengatakan, satu ketika saya berangkat dan Husain ibnu Sabrah, wa Amr ibn Muslim, dan juga Amr ibn Muslim, ila Zaid ibn Arqam, kepada sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi qalahu Husain, maka ketika kami duduk kepada Zaid ibn Arqam, qal, berkata kepada Zaid, sapa Husain, laqad laqita ya Zaidu khairan katsira, sungguh engkau telah menjumpai wahai Zaid khairan katsira, kebaikan-kebaikan katsira, yang teramat banyak. Apa itu yang dimaksud kebaikan yang amat banyak yang dijumpai oleh sahabat Zaid bin Arqam? Ra'aita Rasulullah, engkau telah melihat langsung terhadap jasad fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadisah, bahkan engkau mendengarkan hadis-hadis beliau. Wa ghazauta ma'ah, engkau pun sempat berperang di samping beliau. Wa shallaita khalfah, engkau pun juga pernah bersolat di belakang beliau. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh hal itu yang kau jumpai wahai Zaid adalah khairan katsira, sesuatu yang amat baik dan amat banyak. Kemudian hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian hadisna, coba kami dikasih cerita, kami dikasih hadis, ma sami'ta, apa yang pernah engkau dengar, min Rasulillah, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Zaid pun menjawab permohonan daripada Husain ibnu Sabrah. Ya bena akhi, wallahi laqad kabirat sinni. Wahai anak lelaki saudara kandungku, wallahi demi Allah telah benar-benar menjadi tua umurku ini. Wa qaduma ahdi, mungkin telah datang janjiku atau masaku telah dekat. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i, dan aku telah lalai atau lupa terhadap sebagian apa yang dulu pernah aku hafal min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastugum faqbalu, maka apa yang aku bacakan atau yang aku ceritakan kepada kalian, faqbalu, diterima. Wa mala fala tukallifunihi, tapi sesuatu yang mungkin aku sudah lupa, fala tukallifuni fi, maka kalian jangan memaksa kepada aku atasnya. Sumakal, kemudian beliau Sayyidina Zaid ibn Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi pernah berdiri, yauman, satu hari, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, dengan berkhutbah, bima'in yud'a khumma, di samping beliau ada air daripada satu lembah khum, atau dikatakan Ghadir Hum, baina Makkah wal Madinah, yakni itu berada di antara Makkah sama Madinah. Di dalam khutbah Nabi seperti biasa, fahamidallah, Nabi memuji kepada Allah, wasna alaih, Nabi juga memuji kepada Allah, wa wa'ad wa dzakar, Nabi menasihati, Nabi mengingatkan, sumaqal, kemudian Nabi berkata, amma ba'du, ala ayuhan nas, ingat wahai manusia sekalian, innama ana basyarun yushiku ayatiya rasulu rabbi faujib. Ingat wahai manusia, tidak lain dan tidak bukan, aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang mungkin sudah teramat dekat sekarang utusan Tuhanku kepada aku, faujib, dan aku pun mengijabai. Wa ana tarikun fikum saqalain, maknanya Nabi seakan-akan memberi isyarat bahwa kembali beliau akan sowan kepada Allah sudah semakin dekat. Wa ana tarikun fikum saqalain, maka aku Nabi tinggalkan kepada kalian ketika aku udah sowan kepada Allah, saqalain, dua hal pusaka yang besar, pusaka yang amat berharga. Apa itu? Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabnya Allah, fihil huda wan nur. Di dalam kitab Allah ini banyak dijumpai hidayah-hidayah, wan nur, dan cahaya-cahaya yang dengan cahaya itu kamu akan terselamatkan tentu daripada lubang mara bahaya dan berbagai macam fitnahnya. Fakhudu bi kitabillah, maka senantiasa ambil itu kitabnya Allah. Wasamsiku bih, dan berpegang eratlah kalian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Nabi pun memotivasi kepada sahabat saat itu untuk selalu berpegangan dengan kuat kepada kitabnya Allah, wa raghaba fi, dan Nabi pun memotivasi, membuat mereka supaya senang untuk memutuskan masalahnya dengan diputusi oleh kitabnya Allah.
Sumakala, kemudian Nabi pun meneruskan sabdanya, wa ahlu baiti, salah satu atau yang kedua dari dua pusaka yang aku tinggalkan selain kitabnya Allah, yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian semuanya kepada Allah di dalam hak daripada keluargaku. Faqalahu Husain, maka Sayyidina Husain mengatakan, bertanya kepada Sayyidina Zaid ibn Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid, lantas siapa yang dimaksud keluarga Nabi wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitih, bukankah para istri beliau termasuk keluarga beliau? Qal nisa'uhu min ahli baitih, benar, istri-istri beliau adalah keluarga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahlu baitihi man hurima as-shadaqah ba'dah, akan tetapi lebih tepatnya keluarga Nabi yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga Nabi adalah mereka yang diharamkan sedekah untuk menerima zakat setelahnya. Qal wa man hum, lantas Sayyidina Husain pun mengatakan, wa man hum, siapa itu? Qal, maka Sayyidina Zaid bin Arqam menjawab, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas, mereka adalah keluarga atau anak cucu Sayyidina Ali, anak cucu Sayyidina Aqil, anak cucu Sayyidina Ja'far, anak cucu Sayyidina Abbas. Qal kullu haula hurimas sadaqah, maka mereka semuanya adalah orang yang diharamkan untuk menerima zakat. Qal na'am, rawahu Muslim. Hadis tadi memotivasi, menerangkan kepada kita bagaimana kita harus memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kita teruskan, ala wa inni tarikun fikum saqalain, ingat aku Nabi telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang besar. Ahaduma kitabullah wa hablullah, salah satu dua itu adalah kitabnya Allah Al-Quran dan itu menjadi hablullah, talinya Allah. Manittaba'ahu kana ala huda, siapa orang yang mengikutinya maka dia berada di dalam hidayah Allah. Wa man tarakahu kana ala dhalalah, tapi siapa orangnya meninggalkan kitabnya Allah, kana ala dhalalah, dia berada di dalam kesesatan. Wa an Ibnu Umar wallahu alam. Nah, kita bahas. Perlu dipahami bahwa mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perintah secara pribadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak lain adalah langsung perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintahnya Allah, ya berarti sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Di dalam ayat yang lain disebutkan, qul la as'alukum ajra ilal mawaddata fil qurba au kama qala. Terangkan ya Muhammad, la as'alukum ajra, bahwa aku Nabi Muhammad menyampaikan risalah, menyampaikan daripada wahyu, menyampaikan daripada apa yang disuruh untuk disampaikan dari perintah-perintah Allah, atau menerangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La as'alukum ajra, kami enggak minta ongkos, illal mawaddah fil qurbah, kecuali bagaimana dan kayak apa kecintaan kamu dengan al-qurba. Siapa itu? Kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung perintah Allah dari Al-Qur'an. Seorang yang paling pakar dengan Al-Quran, yang hafal daripada ribuan hadis, pemimpin mazhab kita
madhabnya yang terbesar siapa? Al-Imam Syafi'i. Beliau yang paling paham dengan Al-Quran mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Nabi, sesungguhnya cinta kepada kalian itu adalah wajib, dan kewajiban itu diterangkan di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafakum min azimil gadri annagumu man la salata alaikumu la salata lahu au kama qala. Sungguh kata Imam Syafi'i, cukup daripada keagungan kadar kalian wahai keluarga Nabi, bahwa siapa orangnya kemudian dia salat, di dalam salatnya, yakni dalam tahiyat akhirnya, dia tidak membaca salawat dan salam kepada keluargamu, la salata lahu, maka enggak sah salatnya. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i madhab yang qadim. Jadi kaul qadim ada kaul jadid. Kaul qadim itu kaul yang dahulu, waktu Imam Syafi'i masih muda. Tapi semua kaul qadim direvisi, ada tinggal berapa, 12 atau berapa yang dalilnya kuat masih bisa dipakai. Dan di antara qaul qadimnya Imam Syafi'i disebutkan bahwa kalau Anda sholat nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya nggak sah. Kalau baca sholawat kepada Nabi jelas menjadi rukun daripada qauli dalam sholat 5 waktu kita. Gini oke? Di antaranya mau sholat datang Kanjeng. Tapi lek karo keluarganya Nabi, di kaul qadimnya Imam Syafi'i hukumnya wajib. Lek enggak maca sholatnya enggak sah. Itu kaul qadimnya Imam Syafi'i. Artinya apa? Sudah cukup itu sebagai dalil bahwa keutamaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita diperintahkan untuk mencintai. Ya, mencintai. Adapun mengikuti, tentu yang kita ikuti adalah mereka yang sejalur daripada torekoh, daripada datuk-datuknya yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya kalau ada keluarga Nabi yang mungkin dia keliru karena mungkin ya manusia menurut nafsu atau karena jauh daripada ilmu, maka cinta tetap harus ada dalam hati kita. Adapun mengikuti, yang kita ikuti tentu mereka yang mengikuti daripada datuknya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Digambarkan, lek kula sampean iki ngideg telek, ngene mangke. Mosok solusine sikile diketok. Diketok apa diresiki? Diresiki. Tetap kita akan cinta sama kaki kita. Demikian kalau ada keluarga Nabi Muhammad yang mungkin dia maksiat, bukan berarti harus kita putus tali silaturahim, enggak. Cinta tetap. Kalaupun dia keliru, sementara mungkin dia ada kotoran, bagaimana sebagai bentuk bukti kalau kita cinta kepada keluarga Nabi, kotoran itu hendaknya kita sisihkan atau kita bersihkan daripada tubuh keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada. Tapi maaf, kebanyakan mereka adalah para pejuang, mereka adalah para wali min auliyaillah, mereka adalah orang-orang yang terus meneruskan dakwah daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya kalau seandainya ada. Perhatikan dalam salah satu doa daripada Nabi Muhammad SAW, yang ketika Nabi udah doa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Kanjeng Nabi memperistrikan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Awal mula Sayyidatu Fatimah niku dipun lamar Sayyidina Abu Bakar, Nabi diem. Dilamar Sayyidina Umar, Nabi juga diem. Kenapa? Karena memang enggak ada perintah daripada Allah. Tapi akhirnya satu ketika Nabi mendapatkan wahyu daripada Allah. Dalam wahyu itu Nabi
diperintahkan oleh Allah untuk mengkawinkan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Maka disebutkan qal inna rabbi amarani an uzawija Fatimata min Ali. Sesungguhnya Tuhanku Allah telah memerintahkan kepada aku untuk aku kawinkan putri tercintaku Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi perkawinan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali atas langsung mandat perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, sing merintahane mempersatukan keluarga Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah langsung Allah. Sing garwaaken langsung Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sahabat mulianya Nabi, Sayyidatuna Fatimah putri kesayangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ono to model perkawinan seperti ini? Halo. Sampeyan rabi dhisik sapa sing ngomong? Bapake. Apa bapake malah nglarang dhisik? Siapa yang merintahkan? Ini Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah, Allah yang merintahkan. Ya, kemudian yang mengawinkan adalah Nabi langsung. Dalam perkawinannya yang angkat doa adalah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi adalah salah satu hamba Allah yang mulai zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah tidak pernah membuat murka kepada Allah, dan Allah akan ridha selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarza. Dan sungguh Allah akan segera memberi mengabulkan permohonanmu ya Muhammad sehingga kamu jadi puas dan lega. Maka dalam perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, Nabi ngangkat tangan berdoa, jama'allah syamlahuma. Ya Allah, kumpulkan keluarga daripada berkeduanya. Wa taba naslahuma, dan ya Allah perbaiki keturunan keduanya. Maka banyak daripada para sahabat yang mengatakan, demi Allah doa Nabi benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dapati para cucu Nabi luar biasa, mereka hebatnya luar biasa. Kita ambil contoh sahabat, kita ambil contoh saja di antara seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salat dituduh dari pencuri, gini oke? Salat dituduh dari apa? Pencuri. Kamu pura-pura salat, cepet selesaikan salatnya. Selesaikan salatnya, ada apa Pak? Ente yang nyuri uang saya. Berapa Bapak kehilangan uang? 1.000 dinar. Kalau sekarang mungkin setara 2 hingga 3 miliar. Ya, wis Pak, wis, pun tutup. Ayo ikut ke rumah. Dijak nang omah dilumpukne duit sampai terkumpul sekitar 3 miliar, dikasihkan sama orang tersebut. Wis pulang ini orang. Pulang nyampe rumah, belum masuk rumah, istrinya udah di depan rumah. Istrinya teriak, "Wahai suamiku, gimana kamu ini? Ada apa? Rencana hari ini mau nyaur utang, uang sudah disiapi, Anda keluar rumah nggak bawa uang." Astagfirullah. Tadi saya di tengah jalan mampir di masjid, uang nggak ada samping saya, langsung saya nuduh sama orang yang sholat tadi. Berarti uangnya belum saya bawa. Iya, itu masih ada di lemari itu. Lagi duitnya sampai gimana? Jadi ceritanin tiang niku wong nggih, dina niku rencana badhe nyaur utang, metu teko omah, mampir masjid. Bahasa nggon masjid, lah kok duitnya renek digoleki. Endi mang duit tak siap nih mang. Padahal urung gawa du. Langsung ada wong sholat langsung dituduh, maling, gayane sholat, dang. Masya Allah, akhirnya astagfirullah, berarti mang sopo kayak mang. Akhirnya balik meneh, ditekok nih masyarakat, Pak Yun Sewu, sing biasa sholat neng kono sholatnya suwe, wongi ngene ku sinten? Dijawab, astagfirullah, itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Ali Zainal Abidin. Waduh, sing tak tuduh malah putu nih Kanjeng Nabi pisan. Akhir langsung dipadosi, diparani, Masya Allah, maaf ya benar Rasulullah, minta maaf saya salah orang, saya dan sebagainya. Apa kata beliau? Sejak Anda menuduh saya pencuri di saat saya sholat, Anda udah saya maafkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Alhamdulillah, terima kasih. Wes lek ngoten niki aturan kula balekaken. Kami keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau udah mengeluarkan harta, kami tidak akan menarik kembali. Itu hadiah untuk kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Iso sampean ngene iki. Wes dituduh DWI. Perhatikan ini keluarga Nabi sesuai doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini masih salah satu contoh, Pak. Ini salah satu contoh, belum yang lain. Maka subhanallah, keluarga Nabi seperti itu. Kalau balas seperti itu, ono wong menjamu Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain, satu kambing untuk 3 orang. Maka balasannya apa? Waktu datang ke Madinah dikasih 1000 kambing, kemudian 1000 dinar. Dia ngomongi, wes saman bu, dolan tenggene sederek kula. Ya, Husain. Maka sama. Saudara saya Hasan ngasih berapa? 1000 kambing sama 1000 dinar. Saya juga ngasih 1000 kambing dan 1000 dinar. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki mana orang karo duit? Halo. Ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, banyak riwayat yang seperti ini. Ya, makanya Nabi mengatakan, wa taba naslahuma, ya Allah, perbaiki keturunan keduanya. Sayyidatun Fatimah dengan Sayyidina Ali. Wa ja'ala naslahuma mafatihar rahmah, dan jadikan keturunan keduanya sebagai kunci-kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'adinal hikmah, dan jadikan keduanya, keturunan keduanya sebagai sumber-sumber hikmah. Wa amnal ummah, dan menjadi keamanan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahadus bin nikmah. Indonesia ini termasuk habaib yang paling banyak. Putune Kanjeng Nabi sing paling kathah. Umpama mboten wonten mungkin wis wallahu alam. Kita lihat perjuangan-perjuangan kemerdekaan Islam ternyata enggak lepas jasa daripada para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama teliti itu, banyak jasa dari cucunya Nabi yang menyetuskan tanggal 17 Agustus, yang bendera merah putih, yang itu banyak daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada gali. Tapi mereka adalah orang yang ikhlas di dalam menyampaikan ajarannya Allah. Mereka kadang-kadang enggak mau dicatat dan sebagainya. Ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, alhamdulillah di Indonesia secara khusus banyak daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam satu hadis Nabi juga mengatakan an-nujum amanun li ahli samawat. Tahukah Anda kalau masih ada bintang-bintang di langit, maka menunjukkan langitnya masih aman, belum ada kiamat. Wa ahlul baiti amanun li ahlil ard. Akan tetapi kalau keluargaku, cucuku, anak cucu Nabi Muhammad menjadi keamanan daripada penduduk dunia. Fa idza halaka ahlu baiti, tapi kalau keluargaku udah binasa, udah enggak ada, banyak yang memusuhi atau bahkan waliyadzubillah min dalik, banyak yang mentargetkan nyawa mereka sehingga mereka berguguran, ja'a ahlul ard, maka akan datang penduduk dunia sesuai janji daripada Allah, yakni kiamat. Makanya alhamdulillah sekali. Ya, alhamdulillah banyak para habaib. Dan alhamdulillah kita punya ilmu intisab, bernasab kepada para habaib. Kalau Anda lihat para kiai-kiai yang masya Allah, yang mereka soleh menjadi wali min auliyaillah, kebanyakan mereka apa? Punya ilmu intisabnya kepada para habaib. Kiai Hamid Pasuruan misalkan, dia murid daripada Al-Habib Ja'far bin Saikhon As-Segaf. Anda baca dalam sejarah Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau punya guru, ditulis dalam itu, wa min masyayikhih, daripada guru daripada Sayyidina Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka ternyata di antara guru apa? Juga ada daripada para habaib. Alhasil dari sini masya Allah, ya, betapa beruntungnya ketika negara kita banyak daripada para habaib. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para keluarga Nabi diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dan kita selalu bisa menjadi murid beliau semuanya. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak sekali insyaallah. Lebih lengkapnya secara detail insyaallah akan kita bahas
di malam satu yang akan datang siapa dan bagaimana kita dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjang umur, sehat afiah, ketemu di malam satu yang akan datang. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Niki memang sengaja kita kurangi sedikit ngaten nggih. Ada sebagian teman-teman bar niki badhe napa? Roan gali niku. Wis sami pangestu muga-muga segera dimudahkan niki pengecoran pengedakan niki nggih. Dimudahkan dan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.